Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 13 Januari 2023 tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Senin yang lalu saya bertemu dengan satu orang kenalan saya dan kita berbincang-bincang banyak hal hingga sampai kepada perbincangan yang serius. Dan saat itu dia berkata bahwa usia dia yang 23 tahun, dia merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Dia seorang Kristen, tapi dia mengaku bahwa kehadiran Tuhan itu tidak ada baginya. Dan pada waktu itu kita berbicara tentang mukjizat. Dia mengatakan dia tidak percaya sama sekali itu mukjizat sebelum dia lihat di depan matanya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dahulu dibuat oleh Yesus, menyembuhkan orang yang sakit menjadi sembuh, membuat orang yang meninggal bangkit kembali atau hidup kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saya menilai apa yang diucapkan oleh kenalan saya tersebut adalah bentuk penolakan kepada Kristus atau tindakan Kristus di era modern ini. Jikalau dulu di zaman di jemaat Korintus yang disebutkan dalam teks yang kita baca itu, berkumpul orang-orang yang menyatakan diri Kristen, yang berasal dari berbagai latar belakang. Ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi. Dan pada saat itu ada banyak orang-orang yang memilih tidak percaya dan menganggap sebuah kebodohan peristiwa salib. Peristiwa Yesus yang tersalib itu merupakan kebodohan bagi mereka. Dan tentu dengan menggunakan rasio, menggunakan kebiasaan mereka, menggunakan pertimbangan-pertimbangan duniawi mereka, tidak akan pernah sampai kepada pengertian tentang tindakan Allah, kehadiran Allah yang menyelamatkan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk menilai, menimbang apa yang sedang kita jalani saat ini, tentang apakah Yesus ada di sekeliling kita, apakah Kristus benar-benar hadir dalam hidup kita, apakah Dia beserta kita dan menyelamatkan kita, itu hanya dapat kita pahami dengan iman bahwa Kristus adalah kekuatan. Dan hikmat Allah tidak dapat dikuasai oleh rasio dunia ini. Oleh karena itu, marilah membuat diri kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada hikmat Allah. Ada banyak hal mungkin yang tidak bisa diterima oleh logika berpikir kita, oleh rasio kita ini, tentang mengapa hal itu terjadi atau mana mungkin Tuhan melakukan tindakan yang demikian. Marilah menundukkan diri di dalam iman kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan kekuatan-Nya yang senantiasa ada dan menolong kita di dalam kehidupan kita. Marilah menjadi orang-orang Kristen yang memilih percaya saja kepada Kristus tanpa beralasan atau berdalih dengan ketidakterimaan akal berpikir bagaimana Dia bertindak. Sekali lagi, dunia ini dengan hikmatnya, dengan
kepintarannya berkata bahwa peristiwa salib itu adalah kebodohan. Masakan seorang pahlawan mati? Masakan seorang juru selamat harus disalibkan seperti seorang yang terkutuk? Itu kata hikmat dunia. Maka hanya hikmat dari Allah lah yang bisa memberikan kita pengertian bahwa tindakan Allah itu yang paling tepat dan yang paling benar dalam kehidupan kita. Maka katakanlah, ya Tuhan, berikanlah kami pengertian untuk memahami hikmat yang daripadamu dan untuk merasakan kekuatan yang daripadamu di dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntun dan ajarlah kami umat-Mu untuk senantiasa mau menerima hikmat yang daripadamu dan merasakan kekuatan yang daripadamu di dalam hidup kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.